Baik, yang ketiga adalah sarannya work bekerja dengan mereka yang involuntary client itu melibatkan labeling ya, melabelkan dan mendorong mereka mengekspresikan perasaan negatif mereka. Jadi ya dibahas saja gitu ya, di kelihatannya klien seperti apa kita bahas. Sepertinya di sini contohnya kita bisa katakan saya punya kesan yang kuat bahwa Anda sesungguhnya sangat tidak ingin ada di sini. Saya ingin tahu bagaimana apa yang Anda rasakan sebetulnya saat ini gitu. Jadi membuka diskusi ya, dengan demikian dia bisa perasaan negatifnya tuh bisa rilis ya, misalkan dia ada nervous atau takut atau marah, ketika diceritakan ini bisa menguap gitu ya. Jadi kemudian akhirnya Peksos tahu apa yang dirasakan sehingga bisa membantu mengurangi perasaan negatif itu. Yang keempat adalah klarifikasi peran Anda kepada klien ya. Jadi mungkin klien nggak ngerti Peksos itu siapa sih, apa sih kerjaannya, ngapain sih, untuk apa dia care dengan saya atau membantu saya, atau sebaliknya buat apa dia sih mau ikut campur gitu bahasa negatifnya gitu ya. Nah sehingga Peksos merasa perlu menjelaskan tugasnya, perannya ya, memberi pemahaman kepada klien tentang apa yang Peksos akan lakukan. Kemudian yang kelima adalah ketahui batasan otoritas Anda ya, dan pada dampaknya juga kekuasaan terhadap klien. Jadi Anda jangan Peksos jangan terlalu pede ya, sehingga dia melebihi batas dari otoritasnya gitu ya. Jadi kemudian merasa punya power atas klien sehingga bisa memaksa dan sebagainya. Jadi ini harus dipahami oleh klien oleh Peksos ya, jangan melebihi batas otoritas dan mandatnya, juga kekuasaan. Kemudian yang keenam adalah berikan banyak pilihan dan kemungkinan, termasuk pilihan-pilihan minor sekalipun ya. Bekerja dengan mereka ini harus kita bukakan wawasan mereka seluas mungkin. Kalau Anda lakukan ini maka akan seperti ini, kalau Anda nggak di sini maka akan ini. Jadi buka semuanya, buka kemungkinan-kemungkinannya, berikan wawasan yang luas terhadap klien sehingga dia berpikir 2-3 kali sehingga akhirnya oke, baiklah saya mau bekerja sama, mau menerima layanan dan sebagainya. Yang ketujuh adalah cari tahu apa yang klien akan lakukan, cari tahu apa yang klien mau Anda lakukan untuk dia. Jadi ini membutuhkan skill listening ya, listening. Jadi ketahui apa sih yang penting buat klien, apa sih yang membuat intervensi ini menjadi bermakna buat klien ya. Jadi
berikan juga gambaran terhadap klien, layanan-layanan yang konkret, manfaatnya, dan juga atau juga pertolongan yang klien butuhkan, ya. Jadi misalkan Anda bisa bantukan kalau dia sakit, set up a medical appointment, ya, dengan dokter, bikinkan janji, atau bantu transportasinya untuk bekerja, atau bantu dia arrange untuk child care-nya dia, kalau dia kesulitan tentang siapa yang akan mengasuh anaknya, gitu ya. Jadi barangkali dia merasa gundah gulana, nggak mau layanan ini karena mikirin banyak hal, bisa mikirin anaknya. Kalau dia menerima layanan konseling ini secara rutin, siapa yang jaga anaknya, atau ternyata dia lagi sakit, merasa kurang enak badan, kemudian mungkin dia ada kendala transportasi. Maka yang pertama dilakukan adalah tanya butuh bantuan apa dari Peksos, ya, untuk bisa bantuan dalam konteks ini, ya, bantuan bagaimana klien bisa menerima layanan, gitu ya, bisa rela. Tadi kan involuntary, bagaimana dia bisa jadi voluntary, gitu ya. Maka tanyakan apa yang dia gundah gulanakan, apa yang dia butuhkan, apa yang Peksos bisa bantu untuk dia. Nah, kalau udah ketahuan tadi misalkan masalahnya anak, sakit, atau transportasi, maka Peksos bisa membantu untuk itu, sehingga nggak ada kendala, dia bisa fokus sama layanan dan dia menjadi voluntary client. Kemudian yang ke-8 adalah gunakan pro-social modeling dan dorongan positif, ya, untuk mempromosikan nilai dan perilaku yang pro-sosial untuk klien. Nah, di sini ada konsep modeling. Modeling adalah modeling adalah belajar tentang perilaku dengan memperhatikan perilaku orang lain, ya. Tentu saja orang lainnya itu adalah orang lain yang layak dijadikan model, ya, karena nilai-nilai yang baik yang diterapkannya. Positive reinforcement meliputi sedangkan positive reinforcement itu meliputi sekali lagi, positive reinforcement adalah meliputi event-event yang positif atau konsekuensi yang mengikuti dari suatu perilaku dan menguatkannya. Oke. Berikutnya adalah konsep prososial. Prososial itu adalah tindakan dan nilai yang mendorong dan melindungi yang lain, ya. Jadi contohnya adalah bisa seperti non-violent interaksi dalam rumah tangga yang tanpa kekerasan, kemudian hubungan yang setara antar personal, mengasuh anak, kemudian mencoba mendorong secara finansial dan tidak menggunakan penyalahgunaan narkoba, ya. Jadi contoh-contoh